Rumus menjumlahkan data dengan sebuah kriteria. Pada tutorial kali ini, tutor XY akan membahas tentang cara menjumlahkan data dengan sebuah kriteria. Rumus untuk menjumlahkan data dengan sebuah kriteria adalah dengan menggunakan rumus atau fungsi SUMIF Excel. Fungsi SUMIF Excel. Fungsi SUMIF digunakan untuk melakukan penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Fungsi Excel ini termasuk dalam kelompok fungsi Mathematics and Trigonometry. Fungsi atau rumus SUMIF digunakan sebagai rumus penjumlahan dengan sebuah kriteria, atau untuk menjumlahkan nilai sebuah rank yang memenuhi syarat tertentu. Hampir sama dengan fungsi SUM yang menjumlahkan data pada rank tertentu, fungsi SUMIF ini juga menjumlahkan data, namun data yang akan dijumlahkan harus mengacu pada kondisi atau syarat tertentu. Sintaksis dari fungsi SUMIF adalah sebagai berikut. Sama dengan SUMIF, buka kurung, rank, titik koma, kriteria, titik koma, sum rank, dan tutup kurung. Rank merupakan rank data di mana pada rank ini kriteria akan diterapkan. Sel di setiap rentang ini harus berbentuk angka atau nama rank, array, atau referensi yang berisi angka. Sel kosong atau nilai teks akan diabaikan. Kriteria merupakan kriteria yang akan diterapkan pada argumen rank. Kriteria ini akan menentukan sel mana saja yang akan dijumlahkan. Kriteria dapat berupa angka, ekspresi logika, referensi sel, teks, atau fungsi, yang menentukan sel mana pada argumen rank yang akan ditambahkan. Sum rank. Argumen ini bersifat opsional. Jika rank data yang akan dijumlahkan berbeda dengan rank data di mana kriteria diterapkan, maka rank data yang akan dijumlahkan tersebut ditulis pada bagian ini. Jika argumen ini diisi, maka rank data inilah yang akan dijumlahkan. Jika argumen sum rank ini dihilangkan atau tidak diisi, Excel akan menjumlahkan sel yang ditentukan di argumen rank. Untuk lebih jelasnya, akan tutor XY kasih beberapa contoh sederhana tentang cara menggunakan fungsi SUMIF Excel ini. Berikut adalah contoh pertama cara menggunakan fungsi SUMIF. Pada sel D3, sama dengan SUMIF, buka kurung, rank A3 sampai A9, titik koma, 100, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 200. Artinya, menjumlahkan setiap sel yang bernilai 100, pada rank A3 sampai A9, dan hasilnya adalah 200. Pada sel D4, sama dengan SUMIF, buka kurung, rank A3 sampai A9, titik koma, tanda kutip ganda, tanda lebih dari 100, tanda kutip ganda, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 700. Artinya, menjumlahkan setiap sel yang bernilai lebih dari 100, pada rank A3 sampai A9, dan hasilnya adalah 700. Pada sel D7, sama dengan SUMIF, buka kurung, rank A3 sampai A9, titik koma, sel B3, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 200. Artinya, menjumlahkan setiap sel dengan kriteria sel B3, yang bernilai 100 pada rank A3 sampai A9, dan hasilnya adalah 200. Pada sel D8, sama dengan SUMIF, buka kurung, rank A3 sampai A9, titik koma, tanda kutip ganda, tanda lebih dari, tanda kutip ganda, tanda dan sel B3, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 700. Artinya, menjumlahkan setiap sel dengan kriteria lebih dari B3, lebih dari 100, pada rank A3 sampai A9, dan hasilnya adalah 700. Pada contoh kedua ini, kriteria dan rank data yang akan dijumlahkan berbeda kolom. Pada sel F4, sama dengan SUMIF, buka kurung, rank B3 sampai B10, titik koma, tanda kutip ganda, supplier 2, tanda kutip ganda, titik koma, rank D3 sampai D10, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 400. Artinya, menjumlahkan data pada rank D3 sampai D10, dengan kriteria, bahwa pada baris yang bersesuaian pada rank B3 sampai B10, bernilai teks supplier 2, dan hasilnya adalah 400. Pada sel F8, sama dengan SUMIF, buka kurung, rank C3 sampai C10, titik koma,
sel F7, titik koma, rank D3 sampai D10, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 275. Artinya, menjumlahkan data pada rank D3 sampai D10, yang bersesuaian dengan rank C3 sampai C10, apabila sel-sel pada kolom barang berisi teks barang 3, dan hasilnya adalah 275. Pada contoh ketiga ini, kita bisa juga menggunakan karakter wildcard tanda tanya, dan tanda bintang, sebagai argumen kriteria. Tanda tanya mewakili karakter tunggal apapun, sedangkan tanda bintang mewakili banyak karakter. Contoh pertama pada sel E4, menghitung jumlah harga dari barang yang diawali dengan teks buku. Sama dengan, SUMIF, buka kurung, rank B3 sampai B10, titik koma, tanda kutip ganda, buku, tanda bintang, tanda kutip ganda, titik koma, rank C3 sampai C10, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 32.000. Artinya, menjumlahkan data pada rank C3 sampai C10, dengan kriteria nama barang yang diawali dengan teks buku, pada rank B3 sampai B10, dan hasilnya adalah 32.000. Contoh kedua pada sel E6, menghitung jumlah harga dari nama barang yang di tengah-tengah nama barangnya terdapat teks folio. Sama dengan, SUMIF, buka kurung, rank B3 sampai B10, titik koma, tanda kutip ganda, tanda bintang, folio, tanda bintang, tanda kutip ganda, titik koma, rank C3 sampai C10, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 107.000. Artinya, menjumlahkan data pada rank C3 sampai C10, dengan kriteria yang di tengah-tengah nama barangnya terdapat teks folio, pada rank B3 sampai B10, dan hasilnya adalah 107.000. Contoh ketiga pada sel E8, menjumlahkan harga dengan kriteria nama barang diakhiri dengan angka atau teks 60. Sama dengan, SUMIF, buka kurung, rank B3 sampai B10, titik koma, tanda kutip ganda, tanda bintang, 60, tanda kutip ganda, titik koma, rank C3 sampai C10, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 62.000. Artinya, menjumlahkan data pada rank C3 sampai C10, dengan kriteria nama barang diakhiri dengan angka atau teks 60, pada rank B3 sampai B10, dan hasilnya adalah 62.000. Contoh keempat pada sel E10, menjumlahkan harga barang yang diawali dengan teks kertas folio, dan diakhiri dengan 3 karakter teks apapun. Sama dengan, SUMIF, buka kurung, rank C3 sampai C10, titik koma, tanda kutip ganda, kertas folio, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, tanda kutip ganda, titik koma, rank B3 sampai B10, dan tutup kurung. Hasilnya adalah 107.000. Artinya, menjumlahkan data pada rank C3 sampai C10, dengan kriteria nama barang yang diawali dengan teks kertas folio dan diakhiri dengan 3 karakter teks apapun, pada rank B3 sampai B10, dan hasilnya adalah 107.000. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang rumus menjumlahkan data dengan sebuah kriteria pada Microsoft Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY, semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.